Swastiastu, pemirsa Bali TV. Perekonomian Bali mengalami tekanan yang cukup luar biasa hebat gitu ya. Dan perkembangan terakhir kita dengar pertumbuhan ekonomi Bali minus 7,22%. Ini karena sektor pariwisata yang mengalami tekanan yang sangat hebat. Dan bagaimana Bali bisa bangkit dan bagaimana komitmen dari masing-masing komponen masyarakat di Bali tentu akan kita coba untuk bangkitkan. Dan Bali Post Talk yang merupakan edisi khusus kita kali ini 72 tahun ulang tahun Bali Pos, kita akan mengangkat tentang komitmen dari LPD, Lembaga Perserikatan Desa, yang merupakan basis perekonomian masyarakat adat, bagaimana komitmennya terhadap mendorong kebangkitan ekonomi Bali. Dan saya akan mewawancarai ada 3 orang narasumber. Langsung saya perkenalkan, pertama ada Pak Nyoman Cendekiawan, beliau adalah Ketua BKS LPD Provinsi Bali. Om Swastiastu, Pak Ahmad. Om Swastiastu, pemirsa Bali TV. Ya, kemudian juga ada Pak Wainatana, beliau adalah Ketua BKS LPD Padang Tegal, dan juga Ketua BKS LPD Kabupaten Gianyar. Kemudian ada Bapak Ida Bagus Temaja, beliau adalah Dewan Pertimbangan BKS LPD. Om Swastiastu, salam ngaling nggih. Yang ke Pak Cendekiawan mungkin niki sebagai Ketua BKS LPD gitulah, yang di bawahnya ada banyak LPD di Provinsi Bali. Kondisi yang terakhir ini masih fight, sudah terengah-engah atau gimana ya Pak? Ceritanya dulu. Terima kasih ya pemirsa Bali TV, Om Swastiastu dimanapun berada. Terima kasih Pak Man. Tentu pertama kita sampaikan selamat ulang tahun dulu untuk Bali Pos yang ke-72. Semoga tetap jaya di udara ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Man tadi, sebelumnya tentu kita menyampaikan pertama dalam situasi pandemi COVID seperti sekarang ini tentu ya sangat prihatin juga. Mudah-mudahan kita sekali lah ngiring nasice sarang-sarang dan mugi-mugi napi wastane wabah meniki sasamarana niki mangde gelis matilar ring Bali sapuniki. Yang kedua tentu kita sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak lah, terutama pemerintah, DPRD, media juga, Kramu Bali, Pemeka Sering Desa Adat, karena sudah mendukung ini. Keberadaan LPD kita Man ini sudah 36 tahun ya. Sudah 36 tahun. Tentu dengan dukungan dari Kramu Adat, dukungan dari Semeton Bali semua, Astongkare eksis sampai 36 tahun saat ini. Nah, kembali sekarang ke pertanyaan saat ini. Sekarang saya kira ini situasi yang paling sulit yang pernah kita alami dari perjalanan itu. Tentu dalam keadaan sulit pun kita harus tetap tenang berarti ya. Ini karena kita seperti tadi dukungan nasice sekali dan niskale juga. Nah, terkait dengan data yang Pak Man sampaikan tadi, tanyakan tentu data yang menunjukkan data kita per bulan Mei ini. Di Bali ada 1.435 LPD ya, dengan karyawan 8.134 orang. Aset kita sekarang 24,3 triliun. Tentu juga tabungan ada 9,5, depositonya 11 triliun. Kredit yang kita berikan kepada Kramu Adat Ring Bali itu 16,2 triliun. Nah, itu antara lain dari sekian LPD yang ada. Nah, sekarang menyikapi keadaan seperti ini tentu sekali lagi sangat sulit memang. Tetapi bagaimana kita mempertahankan ini? Tentu sekali lagi dengan didukung oleh masyarakat. Dukung oleh masyarakat, terutama hal-hal apa yang bisa kita lakukan tentu kita komunikasikan dengan prajuru adat, dengan Banesa Adat selaku pengawas. Kita sudah juga mengikuti ketentuan perbankan, ada relaksasi juga. Ada kemudahan-kemudahan juga, termasuk bantuan-bantuan kepada Kramu. Seperti banyak LPD sudah melakukan bantuan sembako yang intinya adalah untuk membantu Kramu yang sedang kesulitan. Apalagi sekarang ada produk-produk lokal seperti ini yang kita akan manfaatkan untuk meningkatkan peran ekonomi, peran juga petani kita untuk membantu sehingga ada sirkulasi dana itu kita tetap di desa ya kira. Tetap di desa ya. Jadi bagaimana dukungan terhadap produk-produk lokal gitu ya. Nah, dana LPD yang selama ini mungkin aset saya kira cukup besar, sampai puluhan triliun ini Pak Man. Kalau kita bicara tentang itu, apakah
dalam kondisi pandemi COVID ini bisa tidak dioptimalkan untuk bagaimana mendorong ya kebangkitan ekonomi Bali? Atau sudah punya strategi nggak masing-masing? Atau juga kira-kira apa yang akan dilakukan oleh LPD untuk ya katakanlah tadi membangkitkan perekonomian Bali? Ya, kita dari awal mungkin dari pemerintah juga saat mendirikan LPD ini kan komitmen untuk membantu Krama ini. Salah satunya membangkitkan yang memang sedang dalam keadaan seperti sekarang. Dalam keadaan normal tentu kita membantu Krama, termasuk untuk anak sekolah, ada mungkin ada yang sakit misalnya, juga untuk pembangunan, untuk iadnya, adat, seni dan budaya. Sekarang sesungguhnya untuk dalam keadaan yang dalam tanda petik terpuruk sekarang ini, peran kita juga membantu Krama itu bagaimana membangkitkan itu. Cuma situasinya agak berbeda memang. Namanya juga sudah tidak normal kan begitu ya. Tetapi kita tetap berusaha apapun yang menjadi komitmen di Krama itu, yang dituangkan dalam rencana kerja, yang dituangkan dalam kesepakatan Krama itu, tentu kita dasarnya adalah musyawarah mufakat. Kita tetap siap untuk memberikan, termasuk juga tadi ada keringanan bunga. Yang penting untuk membangkitkan Krama itu, untuk membangun lagi apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan ekonomi di desa ada. Ada salah satunya juga punya pasar desa. Ada juga yang membuat industri-industri yang sekarang kan online ya. Anak-anak itu yang membuat kue dan sebagainya, kita bantu itu untuk permodalannya. Dengan dalam tanda petik bunga yang relatif rendah. Lebih rendah gitu ya. Iya. Dan ini merupakan komitmen dari bagaimana LPD ini membangkitkan perekonomian Bali dari desa adat, berbasis adat ya. Betul. Itu yang dilakukan, memberikan bantuan bukan bantuan ya, kredit Iya. gitu ya, ringan gitu ya, Iya. bunganya Pak Mane. Iya. Baik, saya ke Pak Wayan Atana. Ini di katakanlah di BKS LPD Gianyar berarti ya. Di Gianyar ada berapa LPD? Banyak juga ya. Ada datanya Pak? Ada tuh 270 LPD sekabupaten Dan Gianyar. kondisinya juga ya tetap bertahan Pak ya. Tetap semangat gitu ya Pak Wayan ya. Tetap Ada strategi semangat. khusus juga mungkin untuk membangkitkan perekonomian, ada program-program, apa mungkin ada kredit-kredit yang dikucurkan untuk masyarakat di Gianyar dari LPD? Ya. Ingin Swastiastu, pemirsa saudara kami, untuk menyikapi fenomena yang ada sekarang ini ya, mungkin dari LPD yang ada seluruh di Provinsi Bali dan khususnya di Kabupaten Gianyar, kita sekarang membicarakan masalah terdampak, seberapa besar terdampaknya ya. atau bagaimana itu yang ada situasi yang saat ini. Nah terus apa kebijakan kita ya dalam situasi yang tidak normal ini kan gitu. Nah terus pasti kebijakan itu tidak normal juga. Nah esensinya nanti mungkin dari segi keputusan dalam hal ini, kalau kita di LPD kan sudah pasti apapun yang namanya kebijakan keputusan LPD itu tetap mengacu pada keputusan kita bersama desa adat itu sendiri, berjuru desa adat sendiri. Nah terus dalam kapasitasnya ini kita dalam hal menyikapi era COVID ini, nah tentunya kami cuma mungkin bisa mengimbau kira-kira nah pada saat sekarang ini ciptakanlah kreatif atau ekonomi yang kreatif untuk menumbuh kembangkan ekonomi yang terpuruk saat ini. Nah mungkin di dunia pariwisata kita sudah pasti anjlok, tidak ada kemampuan lagi untuk menopang kehidupan Dan masyarakat kita. Gianyar sangat tergantung dari pariwisata Ya, ya. itu Dan terutamanya itu di yang Ubud membuat- apalagi Ubud kan itu apalagi ya. ya. Nah terus dari sisi kesehatan, ya mungkin ada dua sektor, kesehatan sama ekonomi itu harus sama-sama jalan gitu, sama-sama jalan menuju kita bisa bertahan minimal sampai saat ini di tahun 2020-an itu kan. Nah 2021 mungkin baru tahap pemulihan. Nah 2022 mungkin baru kita kembali ke normal. Mudah-mudahan itu harapan kita bersama. Nah tentunya mungkin LPD kami harapkan bisalah menumbuh kembangkan ekonomi yang ada di
masyarakat Ya. pedesaan itu Artinya sendiri. siap gitu. untuk melakukan Siap untuk komitmen, melakukan perubahan dalam menyikapi situasi ini. Baik. Saya ke Pak Bagus Temet. Itu kalau misalnya ini bicara tentang LPD juga ya secara keseluruhan. Mungkin Dewan Pertimbangan dari PKS LPD ini punya apa masukan-masukan atau apa yang selama ini lakukan dalam betul kondisi kita tidak normal ini ya, abnormal lah katakan. Ya. Apa yang dilakukan oleh Dewan itu sebagai Dewan Pertimbangan gitu ya. Oke, Kusmo, Om Swastiastu. Sebenarnya terkait dengan situasi sekarang, apa yang disampaikan oleh pembentuk kami, yaitu Bapak Nyoman Cendekiawan, selaku Ketua BKS LPD Bali, sebenarnya itu adalah langkah-langkah yang menjadi komitmen LPD. Seperti kita ketahui bersama, bahwasanya LPD adalah lembaga keuangan komunitas adat yang mengutamakan kepercayaan. Pada saat kepercayaan itu diutamakan, kepercayaan ini perlu dijaga. Yang perlu menjaga adalah mungkin yang bisa yang sebutkan adalah masyarakat sendiri, para pengelola, stakeholder yang ada adalah panureksa dan pemerintah. Kalau pihak-pihak ini mampu bergandeng tangan dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini, yang kira gitu, atas Asem Wara Nugraha, kita Sang Yang Widiwasa, kita berdoa. Sasa merana niki mangda rilis mutilar, sake maon kan. Kita tetap akan berusaha semaksimal mungkin. Apapun yang menjadi tantangan, hambatan dalam melakukan kehidupan ini. Kalau kita mampu bergandeng tangan, kita yang yakin beban itu akan berkurang. Hal-hal yang perlu dilakukan sekarang adalah memaksimalkan sisi manfaat dari LPD itu sendiri. Kalau umpamanya sekarang rakyat utawi kramo dalam kesusahan, minimal kita harus berkomitmen untuk membantu meringankan beban masyarakat tanpa mengurangi, tanpa keluar dari rambu-rambu pengelolaan LPD itu sendiri. Apa yang ingin sampaikan dalam hal ini selaku Dewan Pertimbangan, tetap kita berkomitmen. Saya mohon rambu-rambu prosedur tata kelola mesti kita jalankan. Caranya bagaimana? Laksanakan sesuai dengan kesepakatan ring suang-suang desa adat. Nah, itu yang bisa yang sampaikan. Mudah-mudahan Ida Sang Yang Widiwasa berkenan mendengar doa kita. Terus kita masa sulit ini segera berlalu. Baik. Terima kasih, itu bagus. Kalau secara umum LPD artinya baik bahasanya Pak ya? Adakah yang sudah mulai agak goyang? Ya. Sepertinya sehat-sehat saja nih atau masih Sekira terpengaruh ya pasti. Terpengaruh, Pasti tapi masih tetap baik gitu ya Pak ya? Tenggara dengan 1435 itu kalau kita lihat dari persentasenya kan ya ada saja yang perlu kita bina. Namun demikian harapan kita sekali lagi karena ini adalah milik desa adat, tentu ngiring warga desa itu ngiring kita karena milik kita harus jaga. Kalau kita mau LPD-nya maju atau gimana kan kita yang harus memajukan kan. Sekali lagi di sini peran pemerintah, peran media, termasuk juga peran warga desa itu sangat diperlukan untuk mengembangkan, membangun LPD ini. Nah sekali lagi dalam kondisi sekarang ini mari kita manfaatkan potensi-potensi lokal ini. LPD yang sangat unik juga. Pertanian kita, semua yang ada nuansa lokalnya, mari kita kuatkan dengan rasa memiliki. Bagaimana kita mulat sarira sekarang. Ini pelajaran yang sangat baik sekali untuk kita memulai menemukan kembangkan apa yang bisa kita lakukan. Secara ekonomi kita dari LPD sangat siap. Mungkin secara regulasi mungkin dari pemerintah, pembinaan dari pemerintah, pemberitaan dari media, termasuk semua pihak kita harapkan kerjasamanya dan terima kasih luar biasa ini selama ini. Dan produk-produk lokal ini juga bisa ya, seperti ada di depan kita ini ada beras petani Bali yang mungkin juga ketika ada bantuan yang datang dari LPD bisa menggunakan produk-produk yang dihasilkan dari petani Bali Pak. Siap. Sehingga saling ini gotong royong tadi. Betul. Dalam kondisi begini gotong royong. Ada yang mungkin ingin disampaikan lagi kepada pemerintah, ada butuh bantuan stimulus anggaran atau apa, dana apa man? Iya, saya kira karena ini lembaga kepercayaan ya, tentu ngiring sarang-sarang situasi dan kondisi ini kita harapkan bersama-sama lah menjaga, terutama kalau mungkin ada yang seperti tadi dibilang permasalahan dalam tanda petik sedikit-sedikit ngiring kita selesaikan di desa adat, sehingga tidak menyebar ke lingkungan yang lebih besar, ngiring sarang
sarang-sarang, napi-napi yang kekurangan jelas pasti ada, Baik. tetapi juga keberhasilan LPD juga kita harus juga apresiasi bersama-sama saya kira. Saling menjaga Pak Man. Saling menjaga, Semua ya. saling Pramo menjaga LPD-nya, LPD juga menjaga Betul, betul. Pramonya. Dan bersama-sama bangkit gitu ya. LPD komitmen untuk itu di sektor keuangannya di Desa Adat ini juga sudah komitmen kuat. Terima kasih Pak Man, Pak Wayan. Terima kasih. Semoga LPD tetap jaya gitu ya, tetap bisa berjalan. Dan demikian Talkshow Merah Putih Bali Postok ya kali ini. Ini yang edisi yang ke-72 tahun Bali Post. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di Bali Postok berikutnya. Saya tutup dengan Pramosanti. Om. Om Santi, Santi. Om. Terima kasih.